kita dapat lihat pada layar di atas, pada tahun 2000, praktik manajemen umum atau GM Tian Wen saat itu berasal dari era ekonomi terencana dengan perhatian minimal untuk pengembangan atau perluasan bisnis hotel. Pekerjaan dan gaji karyawan terjamin dan kondisi kerja serta tunjangan mereka jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pekerjaan yang lain, yaitu setara dengan $75 per bulan dibayarkan kepada pelayan bar atau $185 per bulan yang dibayarkan kepada manajer. Dikombinasikan dengan pekerjaan yang mudah, seragam yang rapi, makanan gratis, jaminan kesehatan, akomodasi, dan tunjangan untuk karyawan yang dibuat hotel tempat kerja yang menarik dan terhormat. Budaya organisasi santai dengan banyak karyawan yang mengatur waktu untuk membaca koran, minum teh, dan beberapa manajer bahkan melakukan bisnis pribadi dan meninggalkan tempat selama jam kerja. Meskipun ekonomi pasar perlahan berkembang di wilayah tersebut, manajemen RDH tidak ingin menerima praktik kerja baru dan juga tidak khawatir dengan penurunan popularitas dan pendapatan hotel. Proses manajemen ekonomi RDH yang direncanakan tidak berubah dan hanya ada sedikit perhatian untuk menghasilkan keuntungan atau memberikan standar kualitas layanan. Nah, kita bisa lihat di sini RDH berdiri sejak tahun 1950-an yang memiliki reputasi panjang sebagai wisma premium. Staf dan karyawan berasal dari BUMN dan departemen pemerintah. Namun pada tahun 2000, praktik manajemen GM Tian Wen berasal dari era ekonomi terencana. Perhatian minimal pada pengembangan atau perluasan hotel, pekerjaan dan gaji karyawan yang terjamin. Di mana Roaring Dragon Hotel memiliki budaya organisasi yang santai, manajemen Roaring Dragon Hotel menolak praktik kerja baru dan tidak khawatir dengan perubahan ekonomi pasar. Jadi kita dapat simpulkan bahwa permasalahan yang terjadi pada Roaring Dragon Hotel adalah masalah budaya, yang dimana budaya karyawan yang bekerja di RDH tersebut sangat santai, sehingga perusahaan RDH ingin mengubah budaya santai tersebut menjadi budaya yang profesional dinamis, yang beroperasi dalam budaya organisasi internasional dan terstruktur. Tidak hanya budaya, melainkan tata bahasa yang digunakan cukup berbeda dalam logat berbicara, dalam menggunakan aksen yang berbeda sehingga memiliki potensi terjadinya miscommunication antara karyawan dan pelanggan. Karyawan dan beberapa manajer yang memiliki standar yang sesuai dengan perusahaan RDH juga harus mampu beradaptasi dengan sistem organisasi yang baru. Jika tidak, maka perusahaan RDH akan mengeluarkan karyawan tersebut setiap minggunya. Sedangkan karyawan pada RDH kebanyakan tidak memiliki edukasi dan pengalaman, sehingga mereka mengalami kesulitan terkait konsep layanan bintang 5. Dikarenakan beberapa manajer pun tidak perlu khawatir tentang popularitas dan pendapatan hotel, sebagai manajer juga tidak menerima praktik kerja baru. HI dan Fortune yang merupakan manajer baru dari RDH bisa dikatakan bahwa mereka merupakan manajer yang gagal dalam memajukan dan mengembangkan RDH ini. Dapat dilihat bahwa manajemen RDH gagal dalam membangun suatu hubungan yang baik terhadap karyawan mereka yang lama. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan budaya antara manajemen dengan karyawan. Sistem internal pada RDH yaitu budayanya yang santai serta berbasis pada kekeluargaan. Namun pada sistem eksternal terjadi perubahan budaya yang menjadikan organisasi menjadi lebih profesional dengan karyawan yang dinamis dalam sistem internasional yang terstruktur. Kemudian sumber daya yang ada pada RDH, pertama, modal. Terjadi perubahan sistem yang mengakibatkan pengeluaran modal dari RDH menjadi banyak. Ditambah lagi, HI dan Fortune meminta tambahan modal sebesar 100 juta yen. Namun, RI hanya menyuntikkan dana sebesar 500.000 yen. Kemudian, sumber daya mesin meliputi komputer, pendingin ruangan, dan alat-alat yang digunakan dalam hotel. Pada sumber daya manusia, meliputi pekerja, pegawai, serta manajer yang ada pada RDH itu sendiri. Dan sumber daya untuk bahan baku
adalah bahan-bahan untuk membuat makanan yang ada pada hotel atau dapur hotel untuk para pelanggan yang menginap, serta bahan baku untuk membangun gedung baru yang nantinya akan diresmikan. Aset intangible yang ada pada RDH meliputi layanan dari para pegawai serta staf untuk para pelanggan yang ada pada RDH. Histori. Sejak awal, Roaring Dragon Hotel menerapkan sistem budaya organisasi yang santai. Banyak karyawan yang memiliki waktu luang untuk membaca koran, minum teh, bahkan beberapa manajer bisa melakukan bisnis pribadi dan dapat meninggalkan tempat selama jam kerja. Walaupun demikian, pekerjaan dan gaji karyawan tetap terjamin yang menjadikan kondisi kerja yang baik, serta mendapatkan tunjangan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Tetapi, pada manajemen Roaring Dragon Hotel menolak untuk menerapkan praktik kerja baru, di mana hal tersebut mampu menurunkan popularitas dan pendapatan hotel, sehingga akan berdampak pada kinerja yang dihasilkan oleh Roaring Dragon Hotel menjadi kurang memuaskan. Strategi untuk merubah Roaring Dragon Hotel menjadi hotel berbintang 5 dengan mengubah sistem dan budaya organisasi menjadi lebih profesional, seperti memberikan pelatihan kepada karyawan yang berfokus pada kemampuan, sikap, dan pendekatan terhadap pekerjaan. Tidak ada waktu luang bagi karyawan karena karyawan harus tetap bekerja sepanjang waktu, dan bahkan manajer dan supervisor harus bekerja selama 8 jam sehari dan tidak dapat melakukan bisnis pribadi. Mereka menerapkan metode quality control yang ketat pada karyawan serta staf organisasi, serta mempekerjakan manajer akuntansi, manajer pemasaran, manajer pemeliharaan rumah, 2 manajer makanan dan minuman, dan manajer resepsi. Strategi ini dilakukan agar dapat membawa perubahan hotel sesuai dengan yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu tas. Tas di sini merupakan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh RDH untuk mencapai hotel bintang 5. Di sini diperlukan perombakan besar-besaran terhadap RDH dengan cara yaitu yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua, membagi tugas untuk setiap divisi yang ada di hotel tersebut. Yang ketiga, menambah jumlah manajer untuk hotel tersebut. Dan yang keempat yaitu mengganti sistem hotel yang lama dengan sistem yang baru yang lebih baik. Selanjutnya yaitu individual, yaitu sifat individu dari pekerja di hotel. Sebelum dilakukannya perubahan, pekerja dulunya memiliki budaya yang santai dan berbasis keluarga, sehingga hotel tidak menjadi hotel yang berbintang 5. Dan setelah dilakukan perubahan, sekarang sudah berubah menjadi budaya sekelompok profesional karyawan yang dinamis dalam sistem internasional yang terstruktur. Pada organizational arrangement, yang kita ketahui dengan terjadi perubahan yang pesat membuat beberapa karyawan yang tidak dapat mengikuti perubahan tersebut mengalami PHK dan dipindahkan. Sedangkan karyawan yang berhasil mengikuti perubahan tersebut akan diberikan kontrak kerja selama 3 bulan. Di bawah kekuasaan HI dan Fortune, membuat RDH mengalami penurunan pendapatan, sehingga keuangan dari RDH menjadi anjlok. Bahkan beberapa lift dinonaktifkan dan setiap malam AC dimatikan. Pada output, HI dan Fortune gagal dalam membuat RDH menjadi hotel bintang 5, dan RDH kembali menerapkan kebijakan mereka yang lama. Dengan menerapkan kebijakan mereka yang lama, membuat RDH kembali bisa mendapatkan pengunjung hotel. Di sini saya akan menjelaskan rekomendasi intervensi dari kelompok kami mengenai perusahaan Red Dragon Hotel ini. Yang pertama, ada manajemen sebaiknya mengetahui bagaimana budaya yang ada pada perusahaan tersebut. Yang dapat kita lihat di sini adalah salah satu permasalahan yang ada pada Red Dragon Hotel, yaitu perbedaan budaya. Lalu, mengetahui bagaimana mengalokasikan sumber daya. Manajemen mesti mengetahui bagaimana mengalokasikan sumber dayanya dari manusia sampai mesin agar mendapatkan hasil yang optimal. Lalu sumber daya yang ada dapat dikembangkan secara perlahan-lahan. Yang dimaksud di sini, sumber daya yang ada dapat dikembangkan secara perlahan-lahan, tidak dengan reduksi karyawan yang tidak mampu mengimbangi kebutuhan hotel bintang 5.
Lalu yang terakhir ada melakukan perubahan perlahan-lahan dan melakukan riset pada Red Dragon Hotel sendiri. Yang dimaksud di sini, manajemen harus melakukan perubahan dan melakukan riset bagaimana tanggapan customer terhadap perubahan tersebut, seperti membuat restoran baru yang tidak memperhatikan privacy customer-nya, di mana privacy sangatlah penting bagi penduduk Tiongkok, yang menyebabkan salah satu agensi RDH yakni NU FU Agency tidak lagi bekerja sama dengan RDH. Terima kasih.